warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi basyaral mu'minina bi anna lahum fadlan kabira. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dzakarallaha dzikran katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syarrahu ayyumadda lahu umruhu wa yusa'alahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimahu. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpah curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mengaturkan syukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahmi, bermuwajahah dalam rangka pengajian umum yang diselenggarakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada malam hari ini mendapat kucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berbahagia mudah-mudahan di yaumil jaza kita bisa berkumpul kembali, ada di dalam naungan ridho Allah, ada di dalam naungan syafaatul udma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seluruh jajaran pengurus Mushola Al-Fitrah yang saya hormati, para sepuh, sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh terkemuka, alim ulama wal ju'ama yang saya hormati, kepada Bapak calon kepala desa yang saya hormati, dan kepada seluruh
muslimin muslimat yang sama-sama hadir pada malam hari ini. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu atas petunjuk Allah di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian, min dzakarin au unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan, syu'uban wa qabaila, berkaum-kaum dan berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa dan sebagainya. Tujuannya lita'arofu, supaya saling kenal mengenal. Inna akramakum indallah atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takwa di antara kamu sekalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Berdasarkan ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan ayat ini untuk senantiasa kita bersilaturahmi, dalam arti menyambungkan kasih sayang di antara kita. Rasul menguatkan penjelasannya di dalam hadis, man syarrahu ayyumadalahu umruhu wa yusa'alahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimahu. Barang siapa yang mengharapkan dipanjangkan usianya, wa yusa'alahu fi rizqihi, dan diluaskan rizkinya oleh Allah, modal utama falyattaqillah, hendaklah kalian takwa kepada Allah, wal yasil rahimahu, dan harus saling menghubungkan silaturahmi. Jangan sebaliknya memutuskan silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi, dinyatakan Rasul, la yadkhulul jannata qati'un, jangan mengharapkan masuk surga bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Alhamdulillah, pada malam hari ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi syariatnya atas kedermawanan Haji Muhammad Ali beserta seluruh ikhwan, akhwat, thariqat Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya yang berada di Provinsi Bali ini, maka saya jauh-jauh dari Tasikmalaya, Jawa Barat, alhamdulillah pada malam hari ini bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan bukan hanya sekarang, tapi waktu-waktu yang akan datang kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya mengembangkan amalan thariqat Qadiriyah Naksabandiyah. Saya disebut-sebut sebagai imam besar di Masjid Agung Nurul Asror Pondok Pesantren Suryalaya. Mohon maaf karena tidak ada lagi aja. Banyak imam-imam yang lain, bukan hanya saya sendiri, tapi yang di pokokan yang berada di Suryalaya, saya begitu. Ulama-ulama besar dari seluruh Jawa Barat, mungkin dari luar negeri pun banyak. Hanya kebetulan di luar
dinasnya di luar, keliling ke seluruh pelosok Nusantara, ke seluruh Jazirah Asia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam dan sebagainya. Saya hanya sebagai kuncen. Kalau dalam sepak bola istilahnya seperti penjaga gawang saya itu. Paling jauh di lingkungan batas penjaga gawang, nggak jauh, nggak jauh. Karena keinginan, ingin tahu, bukan hanya berita orang lain saja tentang keadaan Provinsi Bali, saya mengharap ingin bersilaturahmi dengan ikhwan-ikhwan di Provinsi Bali. Alhamdulillah kesampaian pada malam ini. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi likulli syai'in sababa, segala sesuatu ada sebabnya. Alhamdulillah. Pondok Pesantren Suryalaya mengembangkan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam mengamalkan zikrullah. Dan metode ini bisa dibuktikan bukan hanya mendidik orang tua saja, tetapi mendidik anak-anak yang kebanyakan menyalahgunakan obat-obat terlarang, yaitu narkotika, di mana mereka sudah kecanduan, orang tua sudah tidak mampu lagi untuk mendidiknya, maka banyak yang dititipkan di Pondok Pesantren Suryalaya. Dengan metode mengamalkan dzikir melalui metode thariqat Qadiriyah Naksabandiyah, alhamdulillah setelah dibina, mereka bisa berkumpul kembali dengan orang tua, dengan masyarakat, dan selalu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya orang tua saja, tapi anak-anak remaja yang kebanyakan menyalahgunakan obat narkotika bisa disembuhkan melalui metode zikrullah. Artinya ingat hati kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, kembali lagi kita kepada silaturahmi. Ada 3 macam silaturahmi yang harus kita pahami. Pertama, silaturahmi dengan orang-orang yang masih hidup. Bentuk silaturahminya seperti sekarang ini, alhamdulillah. Sekaligus saya bisa bersilaturahmi dengan ahli musola al-fitrah beserta muslimin muslimat yang ada di sekitar musola al-fitrah ini sekaligus. Kalau saya harus silaturahmi ke tiap-tiap rumah, mungkin nggak akan sampai 1 bulan, nggak akan selesai dalam 1 bulan. Tapi dengan cara pengajian ini, alhamdulillah sekaligus bisa silaturahmi. Mungkin saya tidak bisa mengenal satu persatu, apalagi namanya saya banyak lupa. Baru 1 jam saja disebutkan sudah lupa lagi namanya. Tapi untuk Bapak dan Ibu sekalian mungkin melihat, menatap wajah saya sekaligus bisa dihafal. Namanya tidak terlalu panjang, nama asli dari orang tua Sandisi. Ketika selesai menjalankan ibadah haji, ada yang menambah di depannya pakai Ahmad. Jadi Ahmad Sandisi. Saya terima dengan senang hati. Asli dari orang tua, dan dalam ijazah pun tidak pakai Ahmad, Sandisi saja. Dalam paspor juga Sandisi.
Di mana nanti bertemu, apakah di jalan, apakah di kendaraan, apakah nanti di Bandung atau di Tasikmalaya, Bapak ada di Bandung dan Ibu ada di Bandung, ketemu dengan wajah saya, mohon untuk menegur saya. Saya tanya mungkin, Bapak dari mana atau Ibu dari mana? Oh, saya dari Bali. Ketemu waktu di Musola Al-Fitrah. Saya ingat. Jadi kenangan yang sangat indah. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan muslimin muslimah yang ada di sekitar Musola Al-Fitrah ini. Saya asli orang Ciamis, dilahirkan di dusun Cimareme namanya, Desa Panawan, Kecamatan Panawan, Kabupaten Ciamis. Hanya dari mulai tahun 62 saya dititipkan di Pondok Pesantren Suryalaya di Pangresa Hanom. Nama lengkap beliau Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Mudah-mudahan senantiasa beliau ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Lalu susun pengarsa perseput Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Lalu susun pengarsa Hanom Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah sampai sekarang saya diikat oleh Pangersa Hanom untuk tetap di Suryalaya, tidak meninggalkan lagi Suryalaya. Jadi pas orang tua memohon saya dibawa kembali ke kampung halaman, Pangersa tidak mengizinkan untuk pindah ke kampung halaman. Teruskan aja di Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, ini silaturahmi dengan orang-orang yang masih ada. Kemudian silaturahmi yang kedua yaitu dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Almarhum, almarhumah yang sudah ada di alam barzakh. Bagaimana silaturahminya? Menurut ulama-ulama tasawuf, silaturahmi dengan orang-orang yang sudah tiada yaitu dengan melalui tawasul. Mengirimkan doa-doa untuk mereka yang sudah ada di alam barzakh. Khususnya leluhur kita yang hadir pada malam hari ini di Musola Al-Fitrah, yang sudah ada di alam barzakh, bagi orang tua, kakek, nenek, saudara-saudara kita semuanya, kita kirimkan Fatihah supaya mereka ada di dalam ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silaturahmi yang ketiga dengan zat yang maha suci, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus senantiasa bersilaturahmi dengan Allah setiap saat, minimal 5 kali dalam sehari semalam, melalui sholat fardu yang 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kita menyambungkan silaturahmi dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat yang 5 waktu. Seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
di mana dalam doa tasyahud itu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mi'raj di aras melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bermusyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah membalas doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan ditetapkan untukmu ayyuhan nabiyyu, wahai nabiku, wa rahmatullah wa barakatuh, dan rahmat aku dan barokah untukmu. Dihususkan untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa senang atas sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjawab balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wahai Allah, keselamatan semoga ditetapkan kepada kami sekalian. Salamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan keselamatan semoga ditetapkan bagi hamba-hamba Allah yang beramal soleh. Pernyataan dialog antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala disaksikan oleh seluruh para malaikat yang ada di aras, sehingga seluruh malaikat serempak mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini silaturahmi namanya. Kita melakukannya tiap sholat, dibacakan tasyahud dua kali, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Di sholat duhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh hanya satu kali tasyahudnya, ya. Nah, itulah silaturahmi dengan Allah Subhanahu Wa Taala minimal 5 kali dalam sehari semalam melalui sholat fardu yang 5 waktu. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin wal muslimat, jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Walaupun dalam keadaan sakit, selagi hayat masih di kandung badan, akal pikirannya masih normal, jangan meninggalkan sholat. Silaturahmi dengan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hayat atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 205. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil guduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Allah. Wadkur rabbaka fi nafsi. Sebut nama Tuhanmu dalam hatimu. Perintah Allah,
Penekanan perintah Allah di sini, Allah memerintahkan sebut nama Tuhanmu dalam hatimu, bukan di mulut. Perintahnya dalam hati. Tadarruan wa khifatan, sambil merendahkan diri dan merasa takut oleh Allah. Menurut Mufasir, tadarruan wa khifatan, pengamalannya bagaikan seorang penjahat yang sedang diintegrasi oleh yang berwajib, sedang diperiksa. Tidak berani dia menatap wajahnya orang yang sedang memeriksa, tapi merunduk begini. Ini tadarruan wa khifatan, menundukkan kepala, memejamkan mata. Di dalam ilmu tasawuf ini disebut tawajuh. Makna tawajuh ayyulazimal qalbi ma'a ismiddat, mengekalkan hati diisi, dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Mana tawajuh? Rasul menjelaskan perintah ini disebut tafakur. Bahasa Arab disebut kholwat, bahasa kitanya disebut meditasi. Yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, beliau sering bermeditasi di Gua Hiro. Akhirnya turun wahyu yang pertama disampaikan oleh malaikat Jibril di Gua Hiro. Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Ini wahyu yang pertama kali. Perintah Allah, wadkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Tuhanmu dalam hatimu, dikuatkan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, waduna jahri minal qaul, jangan diucapkan dengan lisan. Perintahnya dalam hati. Allah menjelaskan, menguatkan perintah ini dengan larangannya. Titip Allah menyatakan, waduna jahri minal qaul, jangan diucapkan dengan lisan. Kapan zikir ini dilaksanakan? Bil guduwi wal asol, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Ada yang menafsirkan bil guduwi wal asol itu pagi-pagi dan sore-sore. Padahal ulama sufi menjelaskan bukan pagi-pagi dan sore-sore, tapi dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Artinya selamanya hati harus selalu diisi, dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Ini silaturahmi dengan Allah untuk sepanjang hayat, bukan terbatas dengan sholat yang 5 waktu. Dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, kita harus selalu bersama dengan Allah, silaturahmi dengan Allah. Dan Allah menyatakan, wala takum minal ghafilin, janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa. Mengapa Allah melarang jangan sampai lupa? Allah menjelaskan di dalam hadis qudsi, idza dzakartani syakartani wa idza nasaitani kafartani. Di mana-mana kamu sedang ingat hatinya kepada Allah, itu sedang syukur kepada Allah. Di mana-mana hatinya lupa kepada Allah, wa idza nasyaitani kafartani, itu sedang kufur kepada Allah. Naudzubillah. Jadi perintah ini yang harus kita perhatikan. Hanya sayangnya petunjuk ulama-ulama sufi, zikir hati
tidak bisa diucapkan karena Allah melarang wadunal jahri minal qaul, jangan diucapkan dengan lisan. Hanya Allah memberikan perintah kepada orang-orang khusus yang dimaksud adalah mursyid dalam amalan thariqat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Allah untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Mursyid yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mursyid yang kedua adalah malaikat Jibril. Mursyid yang ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keempat, terus untuk para penerusnya sampai saat ini masih terus berjalan tentang pemberian talqin dzikir qalbu. Nah, jadi dzikir hati ini nggak bisa diucapkan, nggak bisa didakwahkan kecuali penyampaian dzikir hati ini dalam proses talqin. Talqin artinya belajar. Di mana belajar terjadi proses belajar, ada yang mengajar, ada yang belajar. Yang belajar disebut murid, yang mengajar dalam thariqat disebut mursyid. Mursyid secara bahasa orang yang mencerdaskan. Mursyid secara definisi huwa yadullu ala thariqil mustaqim qabla dolalah. Beliau yang akan menuntunkan kepada orang-orang yang ingin mendapat bahagia dunia dan akhirat. Yadullu ala thariqil mustaqim, menunjukkan pada jalan yang lurus sebelum ia tersesat. Dzikir inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ini adalah sebagai jalan untuk silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap saat, tiap detik Allah menyatakan bil guduwi wal asol wala takum minal ghafilin. Jangan sampai lupa. Orang yang lupa hatinya kepada Allah di hadis qudsi disebut kufur, di Quran disebut fasik. Al-Hasyr menjelaskan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa hatinya kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa hatinya kepada Allah. Orang-orang yang lupa hatinya kepada Allah dinyatakan humul fasikun. Itulah orang-orang yang fasik. Na'udzubillah. Oleh karena itu, di dalam ayat lain dijelaskan oleh Allah, dzikir ini harus berjalan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dzikir ini harus berjalan ketika ia berdiri, qiyaman wa qu'udan ketika ia sedang duduk, wala junubihim dan ketika ia sedang berbaring. Berdiri, duduk, berbaring, di mana saja kita berada, hati harus selalu diisi, dipenuhi dengan dzikir kepada Allah. Inilah yang disebut bidrut tauhid, benih-benih tauhid, untuk benar-benar kembali kita kepada fitrah. Mudah-mudahan mushola al-fitrah semuanya kembali kepada fitrah. Amin.
Untuk kembali kepada fitrah artinya kembali kepada Allah. Allah merintahkan di surat Az-Zariyat ayat 50, fafirru ilallah, bergegaslah kamu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bukan menunggu ajal, tapi dari sekarang kita harus kembali kepada Allah. Dengan apa kita kembali kepada Allah? Bukan dengan badan yang kasar ini, bukan dengan kaki, tapi melalui jeritan hati. Badan yang kasar ini asal dari tanah, di mana rohnya keluar dari jasad, pasti badan yang kasar ini diantarkan lagi ke dalam tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah engkau diciptakan, ke dalam tanah engkau akan dikembalikan, dan dari dalam tanah engkau akan dibangkitkan kembali. Sedangkan ruh berasal dari Allah, harus kembali lagi kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah jangan menunggu ajal. Dari sekarang kita harus selalu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah melalui zikrullah. Allah menjamin, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Semua manusia akan bertemu dengan satu hari, di mana hari itu sudah tidak akan memberikan manfaat harta, keluarga, pangkat maupun jabatan, ilaman kecuali orang-orang atallaha sudah biasa madep kepada Allah dari sekarang, biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Yang dimaksud qalbin salim, hati yang selamat, adalah hati yang senantiasa diisi, dipenuhi dengan zikrullah, ingat hati kepada Allah. Nah, untuk menjaga dzikir hati ini, bagi yang sudah memiliki dzikir qalbu yang telah ditanamkan oleh Syekhul Mursyid kepada dirinya, telah ditanamkan, dipahatkan, dilukis dan dipatrikan di dalam ruh kita, dzikir qalbunya, maka dzikir hati ini harus dipelihara supaya selamat dari gangguannya, maka harus dipagar. Apa pagarnya? Yaitu dzikrul jahri, dzikir jahar. Kalau ini dzikir khafi, atas perintah Allah Al-A'raf 205 yang enggak boleh diucapkan. Pagarnya adalah dzikir jahar, yaitu la ilaha illallah. Mengamalkan dzikir ini juga harus melalui talqin. Atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang akan mati la ilaha illallah. Ada dua penafsir tentang mautakumnya. Sebagian ulama menjelaskan mautakum, orang yang akan mati itu orang yang sedang koma, sedang sakaratil maut. Kalau mengajarkan kepada orang yang sedang koma, belajarnya sudah nggak nyambung, nggak sinkron. Mengapa? Sebab orang yang sedang koma, mata dohinya sudah tidak melihat, telinganya sudah tidak mendengar, mulutnya sudah tidak bisa bicara. Bila digoyangkan badannya, dibisikkan pada telinganya, Pak atau Bu, bacakan la ilaha illallah, tos ngorok, nggak bisa mengikutinya karena sudah ditutup oleh Allah. Nah, ulama sufi menjelaskan mautakum, orang yang akan mati itu termasuk kita semua juga akan mati. Yakin nggak kita akan mati?
Sudah digariskan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan pahit ketirnya maut. Ajal dirahasiakan oleh Allah. Entah berapa tahun lagi sisa umur kita, bulan, minggu, hari, jam, detik pun tidak tahu. Semuanya ini merupakan rahasia Allah. Maka ulama sufi menganjurkan, kalau mau belajar dari sekaranglah mumpung masih sehat, masih normal, masih melihat, masih mendengar, masih bicara, di mana dituntunkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, pasti bisa mengucapkan. Inilah dzikir la ilaha sebagai pagar supaya tumbuh berkembang bidrut tauhid, benih tauhid yang telah ditanamkan di dalam lubuk hati kita masing-masing benar-benar dijaga, dipelihara dengan pagar la ilaha illallah. Oleh karena itu, bagi pengamal amalan Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat dikrul jahri, dikir jahar, diucapkan tiap selesai sholat fardu, diamalkan harus dapat bilangan 165. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini untuk menjaga tanaman yang sudah ada di dalam dada, yaitu benih tauhid yang telah ditanamkan oleh Syekh Mursyid. Sehingga terus hatinya berjalan, bergetar dipakai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam istilah sufi bukan hanya di pagar di mana tanaman dicontohkan kalau ingin tumbuh berkembang harus dicebor. Kalau musim kemarau, kalau musim hujan ya cebornya oleh Allah. Disiram tanaman itu minimal 2 kali dalam seminggu. Dengan apa siramannya? Yaitu ada amaliyah khotaman di dalam thariqah. Bagi ikhwan akhwat Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dianjurkan untuk melaksanakan khotaman 2 kali dalam seminggu minimal. Syukur kalau bisa dilaksanakan tiap malam antara maghrib dan isya, dan dilaksanakan setelah sholat isya. Tujuannya ini untuk menyirami benih yang telah ditanamkan oleh mursyid supaya tumbuh berkembang. Salah satu tanda tumbuh berkembang di dalam diri manusia akan timbul akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Salah satunya akan robah sikap dari kikir menjadi dermawan. Yang asalnya kikir, begitu belajar mengamalkan dzikir la ilaha illallah, dengan dzikir kolbunya terus berkembang, dia berubah 100% dari kikir menjadi dermawan. Pernah ada seorang hartawan dari Bandung yang datang ke Suryalaya. Dalam sejarahnya diceritakan oleh masyarakat di sekitarnya, dia sangat kikir. Seandainya dia memanggil kiai menjelaskan tentang zakat, bahwa zakat itu hukumnya wajib, mubalik yang diundang oleh beliau pulangnya nggak dikasih ongkos. Saking bencinya mendengar apa yang disebut zakat. Jadi ingin dikuasai harta itu oleh sendiri, untuk sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Setelah belajar dzikir di Pondok Pesantren Suryalaya, dia kembali memanggil seorang kiai ajengan. Ajengan, maaf, mohon perhatikan harta kekayaan saya.
berapa yang harus dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak beres, jangan saya yang diseret di pengadilan di hadirat Allah, tapi kamu yang akan diseret di hadapan Allah yang tidak becus ngurus zakatnya. Sampai demikian. Itu karena hasil belajar zikir. Jadi dua zikir ini untuk mencapai supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Dijamin dengan zikir la ilaha illallah. Ini disebut kalimatul ulia, kalimat yang agung la ilaha illallah. Yaitu bagi pengamal la ilaha illallah, pasti Allah akan mengangkat harkat derajat hamba-hamba Allah yang ahli la ilaha illallah. Ini harus melalui proses talqin atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Nah, setelah melalui proses talqin, istiqomah diamalkan la ilaha illallah jangan kurang dari 165. Lebih banyak, lebih bagus atas perintah Allah. Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang yang beriman, berzikirlah kamu sekalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran zikir jahar jangan kurang dari 165. Lebih tidak ada batasan, lebih banyak lebih bagus. Tapi yang lebih kuat yang dinyatakan oleh Allah dzikron kasiro, zikir yang sebanyak-banyaknya adalah zikir kolbu, zikir hati, di mana zikir hati tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terhalang oleh pekerjaan, tidak terhalang oleh hadas besar maupun kecil. Walaupun sedang di kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, walaupun sedang menstruasi atau nifas bagi istri, zikir hati jangan lepas. Karena Allah menyatakan bil ghudwi wal asal, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Wala takum minal ghafilin, jangan menjadi orang yang lupa. Mengapa Allah melarang jangan sampai lupa? Jangankan satu hari lupa kepada Allah, 1 menit saja hati lupa kepada Allah, setan masuk ke dalam hati manusia. Wa may yashu an dzikri rahmanin nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang lengah hatinya dari mengingat Allah, setan masuk ke dalam hati manusia, di mana setan sudah menguasai hati manusia. Dengan sendirinya setan akan menyeret manusia untuk berlaku durhaka dan maksiat kepada Allah. Bukan hanya kepada Allah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga masih banyak yang durhaka. Suami durhaka terhadap istri, istri durhaka terhadap suami, orang tua durhaka terhadap anak, anak durhaka terhadap orang tua. Dengan saudara tidak aman, dengan tetangga tidak aman, tidak akur. Itu semua akibat dari lupa hatinya kepada Allah. Sebab setan tidak senang melihat manusia aman, damai, tentram, rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Hati-hati. Lupa 1 detik saja setan mampu menguasai hati manusia. Pantas kalau makin kesini akhlak manusia makin bobrok, budi pekertinya makin hancur, itu semua akibat daripada lupa hatinya kepada Allah. Oleh karena itu Suryalaya menginstruksikan kita harus segera kembali kepada Allah. Jangan sampai lupa hati dipakai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi itu disebutkan yang tadinya kikir menjadi dermawan. Kedermawanan ini yang diharapkan
Mudah-mudahan kedermawanan kaum muslimin wal muslimat yang ada di sekitar Masjid Al-Fitrah mampu menyelesaikan musola dengan cepat atas kerelaan, keikhlasan hati-hati yang dermawan, hati yang dermawan. Hadirin yang berbahagia, dari dermawan as-sakhawah menjadi al-qanaah. Dalam arti al-qanaah hidup sederhana. Inilah bagi orang-orang yang ahli zikir, hatinya selalu dipakai ingat kepada Allah, akan menerima semua ketetapan Allah dengan senang hati. Tidak akan pernah berontak kepada Allah, menerima apapun yang terjadi menimpa dirinya. Itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul kullu min indillah. Segala sesuatu yang menimpa diri kita itu semua sudah merupakan kehendak Allah. Ridho atas ketetapan Allah bukan barang yang enteng. Tapi dengan benar-benar kita harus menempa, mengisi hati kita dengan zikrullah, dibantu dengan zikir jahar la ilaha illallah. Inilah dua zikir jalan untuk mencapai supaya kita kembali kepada fitrah. Asal kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, kembali pun harus dalam keadaan fitrah. Ulama Sufi menjelaskan dalam sihirnya, waladatka ummuka yabna adam baqiyan wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhad li nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dohika masrura. Telah melahirkan waladatka kepada kamu siapa? Ummuka, ibumu. Yabna Adam, wahai anak cucu Adam, bagian ketika kita lahir ke dunia menangis. Bayi menangis, oang, oang, oang. Walid juga sama begitu, bayi yang baru lahir ya. Di Tasik juga begitu, sama saja. Menangis, bayi itu cari norma. Tetapi orang di sekelilingnya semuanya pada gembira melihat bayi yang lahir dengan selamat. Ibunya selamat, bayinya selamat, semua gembira. Terutama kedua orang tua, ibunya, neneknya, kakaknya, tetangganya, kawan-kawannya, semua merasakan gembira. Waladatka ummuka yabna Adam baqiyan. Ketika ibumu melahirkan kamu, kamu lahir ke dunia dalam keadaan menangis. Tapi orang-orang yang menyaksikan semua pada gembira. Ini harus menjadi kehati-hatian bagi kita semua. Fajhad li nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dohika masrura. Perhatikan, hati-hatilah untuk diri kamu sekalian. Fajhad li nafsika, untuk dirimu. Fajhad li an takuna idza baqau, ketika orang-orang di sekeliling kamu pada menangis semuanya. Yaumi mautika, pada hari kematianmu, dohika masrura, engkau yang kembali menghadap kepada Allah harus gembira. Jadi satu-satu kalau bisa begitu, lahir bayi menangis yang menyaksikan semua pada gembira. Ketika kita kembali menghadap kepada Allah pada hari kematian kita, kita meninggal. Yang ditinggalkan semua pada menangis, tapi yang meninggal harus bisa senyum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kita bisa kembali lagi seperti itu, kita kembali kepada Allah senyum, bukan susah, tapi gembira. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengekalkan ibadah kepada Allah, silaturahmi dengan Allah, di mana silaturahmi dengan Allah tidak ada batasan.
dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Yaman wa qu'udan wala junubihim, ketika berdiri duduk berbaring, hati harus selalu dipakai ingat kepada Allah. Di dalam surat Fussilat dijelaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu rabbuna Allah, yang mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, bukan hanya satu kali, tapi sumastaqamu, terus istiqomah mengamalkannya. Artinya dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, tidak ada bilangan, tidak terbatas oleh apapun, istiqomah, tegak, lurus, terus diamalkan zikir hatinya, maka pada akhir hayatnya summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat, ketika dia akan menghembuskan napas yang terakhir, turunlah berbondong-bondong, beribu-ribu, berjuta-juta malaikat. Bahkan dinyatakan di dalam tafsir sebanyak pasir yang ada di lautan, tidak terhitung. Atas perintah Allah turun para malaikat menghibur bagi orang yang akan meninggal dunia. Bahasanya apa? Kata malaikat, Allah takhafu, janganlah kalian merasa risau, maksudnya merasa susah, merasa bingung. Allah takhafu, jangan kau merasa takut karena akan mati. Wala tahzanu, jangan merasa sedih karena akan berpisah dengan keluarga. Wa absiru, kemudian diberikan kabar gembira, ditontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah disiapkan dan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum mati itu ditontonkan dulu, diperlihatkan oleh Allah kalau yang akan masuk surga, ditontonkan surga. Yang berhak masuk neraka, ditontonkan nerakanya. Dalam Al-Quran dijelaskan, Fir'aun bukan tidak tobat kepada Allah, dia tobat kepada Allah, tapi sayang ruhnya sudah di tenggorokan. Di mana ruh sudah di tenggorokan, sayang sudah ditutup pintu tobat. Begitu dia melihat neraka untuk tempat kembalinya, baru menyatakan, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi sayang, roh sudah di tenggorokan, sudah ditutup pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang istiqomah mengamalkan zikir kepada Allah, maka malaikat akan memperlihatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu surga terlihat tempat untuk kembalinya, dia merasa gembira dan senyum. Ketika senyum itulah roh keluar dari jasadnya. Yang ditinggalkan semua pada nangis, tapi yang kembali dalam keadaan senyum, merasa gembira di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang sudah mendapatkan talqin zikir, saya anjurkan untuk biar istiqomah lagi mengamalkan zikirnya. Bagi yang belum punya dan ingin mengamalkan zikir ini harus melalui proses talqin, artinya belajar. Saya menyediakan waktu sebelum istirahat, sebelum kembali ke rumah masing-masing. Kalau ada yang mau belajar untuk mengamalkan zikir, alat untuk kembali kepada Allah, silaturahmi dengan Allah, dan untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat,
Mari kita bersama-sama belajar untuk mengamalkan zikir dengan sesungguh-sungguhnya, di mana mengamalkan suatu amalan tanpa guru, man lam yakun syaikhun fasaitonuhu syaihuhu. Barang siapa yang tidak punya guru dalam amalan, maka dikhawatirkan setan yang akan menjadi gurunya. Naudzubillah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Saya rasa untuk tausiah dan silaturahmi dicukupkan sekian. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.